Lucu. Sebenarnya Trinitas itu sudah dipatahkan di Alkitab itu sendiri dari kata-katanya. Ya kan? Sebenarnya Trinitas sudah dipatahkan oleh kalimat Yohanes 8 ayat 16 sampai dengan 18. Isinya itu, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ingat ya. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa orang tua dan juga Bapa yang mengutus aku. Ya. Dalam Trinitas itu adalah konsep sebenarnya. Ya, yang menciptakan itu bukan Allah. Atau yang menciptakan itu bukan di Alkitab, tapi ada orang yang menambahkan kalau menurut saya. Karena sudah terpatahkan sama ayat Yohanes itu. Ya. Dalam Trinitas dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu pribadi. Dalam Trinitas nih. Satu personal. Firman Allah. Firman adalah Allah maksudnya gitu. Ya kan? Ngomongnya firman adalah Allah. Padahal kenyataannya firman itu adalah perkataan, bukan firman adalah Allah. Itu perkataan Allah, firman Allah. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan firman adalah Allah, itu untuk menguatkan Trinitas itu. Alkitab mematahkan ajaran atau konsep tentang Tritunggal. Mari kita lihat bersama apa kata Alkitab. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olwin Rivi Gosal. Saudaraku, Mas Andre sepertinya tidak membaca Alkitab dengan benar. Sehingga dia mengatakan bahwa Alkitab itu mematahkan ajaran atau konsep tentang Tritunggal. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ini sangat blunder. Ayat-ayat yang dia gunakan malahan mau memberikan penegasan, bahkan mau memberikan peneguhan bahwa ajaran tentang Trinitas atau Tritunggal itu benar-benar ada di dalam Alkitab. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 16 sampai 18 yang dia baca tadi ya. Dikatakan di sana, dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa dia bersama-sama dengan Bapanya, dengan Allah Bapa. Sebenarnya ini mau memberikan penegasan berkaitan dengan Allah Tritunggal, bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 10 ayat 30 menegaskan hal ini. Ada relasi yang dekat yang tidak dapat dipisahkan. Karena dia sebagai utusan Allah adalah Allah itu juga. Jadi jelas saudaraku, apa yang bisa kita ragukan? Bahkan juga dia menggunakan ayatnya yang ke-18. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapakku yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah ini jelas Bapa mengutus anak. Kadang mereka katakan bahwa ini berarti dia bukan Allah. Saudaraku, ketika engkau diutus oleh Bapamu ke suatu tempat, pergi untuk urusan apapun itu, apakah kamu bukan manusia sama dengan Bapamu? Demikian juga. Mari kita berpikir dengan cerdas, dengan waras. Ayat yang ke-19 juga menegaskan. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi kalau kita mengenal Yesus, berarti kita mengenal Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Apakah ini bukan ayat yang mau memberikan penegasan, pengukuhan bahwa konsep atau ajaran Allah Tritunggal itu jelas ada di dalam Alkitab. Bukan karangan gereja, bukan karangan Paulus. Ini jelas saudaraku. Bahkan juga ayat yang mau digunakan juga oleh Mas Andre itu Yohanes pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya. Ini benar-benar blunder dan ngawur. Kenapa? Karena ayat-ayat ini lebih menegaskan berkaitan dengan Allah Tritunggal dan kealahan Kristus. Kenapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia tidak diciptakan karena memang dia sudah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Ayat 3. Dan firman itu menjadi manusia
Itulah kasih Allah, di mana Allah menjadi manusia dan nyata di dalam pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang menyelamatkan manusia yang sudah jauh dan terpisah dari Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, memang blunder banget menggunakan ayat, katanya mematahkan konsep Allah Tritunggal melalui Alkitab, tetapi malahan penegasan. Jadi mohon Mas Andre baca lagi Alkitabnya baik-baik, meskipun Anda sudah tidak percaya dengan konsep Allah Tritunggal. Tetapi saya mau katakan, selama Anda membahas Alkitab, bahwa kami berhak untuk menjawab dan memberikan pengajaran yang benar. Bahwa percayalah, konsep dan ajaran tentang Allah Tritunggal sudah dimulai dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayat pertama, ketika menggunakan nama Allah, yaitu Elohim, itu jamak. Menggunakan juga di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 menggunakan Ehad, artinya Esa, tetapi itu berarti satu kesatuan meskipun dia tidak percaya. Jadi saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa kita bukan menyembah tiga Allah, tetapi satu Allah, namun tiga pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is enough for me.